Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dipermudah segala urusannya. Dan jangan lupa selalu bersyukur ya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian ya, nafkah anak setelah cerai. Jadi begini teman-teman ya, sebenarnya ketika perceraian itu terjadi, sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah keluar akte cerai, maka ada yang namanya mantan suami dan mantan istri ya. Tetapi hal ini tidak berlaku kepada anak. Yang namanya mantan anak itu tidak ada ya teman-teman ya. Dulu suami istri ketika cerai, sekarang jadi mantan suami dan mantan istri. Tetapi hal ini tidak berlaku terhadap anak. Bagaimanapun anak tetap anak, tidak ada mantan anak gitu ya. Begitu pula ini sama berlakunya dengan nafkah ya. Jadi ketika seorang suami dan seorang istri bercerai dan mempunyai satu orang anak ataupun dua orang anak, maka keduanya tetap wajib untuk memberikan nafkah, terutama kepada bapaknya ya. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan di pasal 41 ya teman-teman ya. Jadi seorang bapak itu memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anaknya meskipun itu sudah bercerai. Namun tidak semuanya itu berlangsung secara baik-baik saja. Terkadang ada juga yang salah satunya itu lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah ya, untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan yang sudah ditentukan ya. Terkadang ada juga yang lupa, entah itu lupa ataupun memang sengaja tidak menjalankan kewajibannya ya. Nah kemudian apabila hal itu terjadi, maka ada langkah-langkah hukumnya ya teman-teman. Ada solusi dan langkah-langkah hukumnya jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya. Oke, kalau kejadian seperti itu, solusinya itu ada dua teman-teman. Yang pertama, langkah hukumnya itu mengajukan perkara secara perdata. Yang kedua, bisa mengajukan secara pidana ya. Sedikit saya ingin secara singkat saja saya ingin membahas solusinya. Yang pertama, secara perdata dulu ya. Langkahnya, jika mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anaknya, solusi secara perdatanya adalah mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan setempat, ke pengadilan agama maupun ke pengadilan negeri. Jika cerainya di pengadilan agama ya ke pengadilan agama, jika cerainya di pengadilan negeri ya ke pengadilan negeri setempat ya. Nah, kemudian nanti di dalam gugatannya, dalilnya mengajukan gugatan itu masukkan sita jaminan harta yang dimiliki oleh mantan suami, baik rumah, deposit, mobil, untuk ditetapkan sita. Gunanya untuk apa? Guna untuk menjamin pelaksanaan nafkah anak setiap bulannya. Itu bisa teman-teman ya, letakkan sita jaminan di dalam gugatan tersebut ya. Itu yang pertama.
Kemudian langkah yang kedua secara pidana, bisa laporkan ke pihak yang berwajib dalilnya tentang penelantaran anak ya. Sebagaimana di dalam pasal 7677B Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena anak itu memiliki hak untuk tidak ditelantarkan oleh kedua orang tuanya ya teman-teman. Nah, jika nanti ini terbukti dengan sengaja menelantarkan anak, maka ancamannya itu pidana itu 5 tahun teman-teman ya. Ya, begitulah solusi langkah hukumnya jika seorang ayah menelantarkan anaknya pasca perceraiannya. Namun saya kira hal demikian itu sebelum memperkarakannya baik ke pidana maupun ke perdata, alangkah baiknya selesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Dan saya yakin meskipun sudah bercerai, yang namanya orang tua terhadap anak itu tidak akan setega itu, apalagi sampai menelantarkan dan tidak memperhatikan ya, baik secara ekonomi maupun secara perhatian-perhatian yang lain. Insya Allah kalau diselesaikan secara keluargaan, disampaikan secara baik-baik, pasti tidak akan keberatan itu seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya sendiri. Oke, mudah-mudahan penyampaian saya ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, tombol tekan subscribe di bawah video itu ya, agar supaya channel ini lebih berkembang lagi untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan seputar hukum keluarga dan seputar hukum lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.